Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas materi IPS tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga di-subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, yang dimana akan dibahas tentang proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang, dan sikap kaum pergerakan. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Untuk menyamakan jalur penyaluran bagi bahan-bahan mentah dan bahan-bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru. Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS, Amerika Serikat di Pearl Harbor, di Samudra Pasifik. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang lalu masuk ke negara Asia di berbagai pintu. Pada bulan Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Meskipun pasukan Knil pada saat itu merupakan pasukan sekutu gabungan Belanda dan juga bangsa Barat dan juga pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan, 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan ini, Jepang melakukan serangan ke Jawa Februari 1942. Kebijakan pemerintah militer Jepang, yang dimana pemerintah militer Jepang di Indonesia terbagi atas 3 wilayah kekuasaan sebagai berikut. Pertama, tentara Rikugun atau Angkatan Darat memerintah atas wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Lalu Tentara 25 Rikugun atau Angkatan Darat memerintah atas wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Armada Selatan 2 Kaigun atau Angkatan Laut memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berpusat di Makassar. Jadi ada 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, lalu wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, lalu wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berpusat di Makassar. Di mana pemerintah pada wilayah masing-masing tersebut dipimpin oleh kepala staf tentara atau armada dengan gelar Gun Seikan, kepala pemerintahan militer, dan staf pemerintahan militer disebut Gun Seikanbu. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut. Gundeirekan atau panglima tentara, kemudian disebut Seiko Shikikan, panglima tertinggi yang merupakan pucuk pimpinan. Gunseikan, kepala pemerintahan militer, dirangkap oleh kepala staf tentara. Pulau Jawa dan Madura kecuali kedua Kochi, Surakarta, dan Yogyakarta dibagi atas 6 wilayah pemerintahan. Shiu atau keresidenan dipimpin oleh seorang Shucho. Lalu Shi, kota Praja dipimpin oleh seorang Shiko. Ken, kabupaten dipimpin oleh seorang Kenko. Gen, kawedenan atau distrik dipimpin seorang Guncho. Son, kecamatan dipimpin oleh seorang Suncho. Ku, kelurahan atau desa dipimpin oleh seorang Kucho. Jadi kenapa bisa ada namanya kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa? Itu berasal dari peristiwa sejarahnya dari peninggalan penjajahan Jepang. Jadi kalau kita sekarang kan ada kabupaten, kota, provinsi, kelurahan, dan lain-lain. Nah, peninggalan istilah-istilah pemerintahan ini merupakan peninggalan dari militer Jepang. Membentuk organisasi sosial. Yang pertama ada Gerakan 3 atau disebut juga Gerakan 3A.
Agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang, maka dikeluarkan propaganda berupa gerakan 3A, yang berarti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Bangsa Jepang membujuk rayu bangsa Indonesia dengan dalih sebagai saudara tuanya yang akan membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia jika membantunya dalam perang dengan sekutu. Di mana di awal pemerintahan, militer Jepang itu bersikap sangat baik terhadap seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Tetapi lambat laun sikap itu berubah. Lalu yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Jepang tidak kehilangan ide untuk mencari simpati bangsa Indonesia untuk membantunya dalam berperang Asia Timur Raya. Tepat tanggal 9 Maret 1943 dibentuk Pusat Tenaga Rakyat atau disebut juga PUTRA, di mana gerakan PUTRA ini dipimpin oleh kaum nasionalis, yaitu 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Yang ketiga, MIAI dan Masyumi. Masa penduduk militer Jepang, organisasi MIAI atau singkatannya dari Majelis Islam Ala Indonesia yang berdiri zaman penjajahan Belanda tetap diperbolehkan berdiri. Organisasi MIAI adalah sebuah organisasi atau gerakan anti barat dan hanya bergerak dalam bidang agama saja. Lalu ada Jawa Hokokai. Pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia menyadari bahwa PUTRA justru merugikan pihak Jepang serta lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia. Oleh karena itu, pihak Jepang mendirikan organisasi baru pada tanggal 1 Januari 1944 yang bernama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi tersebut digunakan untuk mendukung semua kegiatan Jepang mencakup semua golongan masyarakat, serta golongan Tiongkok dan Arab termasuk di dalamnya. Tujuan organisasi Jawa Hokokai yaitu sebagai berikut. Menyumbangkan segenap tenaga serta pikiran kepada pemerintah penduduk Jepang, prinsip dan semangat persaudaraan antar sesama bangsa Asia, memperkuat dan menjaga keutuhan tanah air, di mana pada pelaksanaannya, Jawa Hokokai sangat efektif dan berguna bagi kemajuan Jepang di tanah air. Hal tersebut dibuktikan semua kegiatan pemerintah Jepang dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai. Chosang-in. Organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno serta wakilnya 2 orang yaitu MAA Kusumo Utoyo dan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Namun Jepang sangat lihai mengawasi Chosang-in agar tidak dimanfaatkan pada pejuang nasionalis Indonesia. Jepang berusaha mengerahkan rakyat Indonesia, terutama para pemuda melalui berbagai macam organisasi yang bersifat semi-militer sebagai berikut. Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan adalah organisasi semi-militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Seinendan dibentuk untuk mempersiapkan pasukan cadangan bagi kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi didirikan bersamaan dengan berdirinya Seinendan, yaitu tepatnya pada tanggal 29 April. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 sampai 45 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogondan dan di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukudan. Tujuan didirikannya organisasi pengaman desa. Organisasi Keibodan berada di bawah pengawasan politik Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Suishiantai atau Barisan Pelopor. Suishiantai adalah barisan pelopor terdiri dari kaum muda di tanah air. Suishiantai didirikan pada tanggal 1 November 1944. Suishiantai merupakan organisasi yang anggotanya diajarkan latihan semi kemiliteran. Suishiantai ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Para nasionalis yang ada di organisasi ini menggunakan barisan pelopor untuk menanamkan semangat cinta tanah air pada para pemuda bangsa. Fujinkai. Pada masa pendudukan Jepang, kaum wanita juga diikuti dalam kegiatan semangat pertempuran Asia Timur Raya. Semua organisasi wanita yang ada di tanah air dibubarkan, lalu dibentuklah Fujinkai. Organisasi Fujinkai ini merupakan sebuah organisasi perempuan yang anggotanya dari para istri pegawai di daerah-daerah. Tugas utamanya adalah
membantu pertahanan serta kepentingan perang Jepang. Langkah-langkahnya dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan juga bahan makanan. Hizbullah. Jepang juga bekerja sama dengan para penganut agama Islam dengan membentuk Hizbullah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah sendiri berarti tentara Allah, sedangkan bangsa Jepang menyebutnya Kakyo Seinen Teishintai. Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum. Pada saat penyerahan Romusa, masa pendudukan Jepang yang paling kejam yaitu pengerahan Romusa. Pengerahan Romusa atau kerja paksa ini bertujuan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Mayoritas penduduk yang diikutsertakan dalam Romusa berasal dari penduduk Jawa, karena Pulau Jawa berpenduduk cukup padat. Masa penjajahan Jepang hanya 3,5 tahun, tetapi mengakibatkan banyak penderitaan bagi bangsa Indonesia, terutama penderitaan para Romusa. Berikut dampak dari adanya praktik Romusa. 1. Bidang ekonomi. Kehidupan perekonomian di Nusantara mengalami kekacauan. Hal tersebut karena kurangnya tenaga kerja petani karena banyak yang dijadikan Romusa. Selain itu, juga terjadi penambangan hutan liar serta aturan Jepang berupa kewajiban menyerahkan hasil bumi membuat rakyat menderita. Bidang sosial dan budaya. Di zaman Jepang, para pegawai pribumi yaitu kepala-kepala desa dan camat memilih orang-orang yang tidak mereka sukai atau orang yang dibenci oleh masyarakat untuk dijadikan Romusa. Program Romusa membuat perasaan masyarakat Jawa menjadi tidak tentram. Golongan masyarakat kaya biasanya menyuap atau melakukan kecurangan, dan kaum miskin menjadi korban dari program Romusa tersebut. Dampak bagi pekerja. Dalam program Romusa, yang mengalami penderitaan paling luar biasa adalah para tenaga Romusa. Para prajurit pekerja atau Romusa banyak yang meninggal karena kelaparan, kelelahan, kena penyakit malaria, dan terjangkit penyakit lainnya. Siksaan tentara Jepang yang kejam juga menjadi penyebab meninggalnya pekerja Romusa tersebut. Eksploitasi kekayaan alam. Pertama, menyita perkebunan milik Belanda dan berbagai fasilitas vital lainnya seperti persoalan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Rakyat dipaksa untuk bekerja di perkebunan yang memberikan hasil bumi menguntungkan demi membiayai perang. Rakyat juga diwajibkan menyetor padi, jagung, dan ternak dalam jumlah besar demi memenuhi kebutuhan logistik di medan perang. Menanam pohon jarak yang diambil minyaknya dan diproduksi sebagai pelumas mesin-mesin perang. Sikap kaum pergerakan. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut juga kolaborator. Karena mau bekerja sama dengan penjajah, sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya antara lain para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai ajang kampanye nasionalisme. Hal ini didasari di Jepang dan kemudian putra dibubarkan dan digantikan barisan pelopor. Dan di mana barisan pelopor juga dimanfaatkan untuk mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Tokohnya antara lain Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Akmal Ramis, Vikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah ini sering disebut juga golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Perlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat Aceh, di mana dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Piling, Aceh, menentang peraturan Jepang pada tanggal 10 November 1942. Ia melakukan perlawanan. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikirei, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Perlawanan Indramayu.
Jawa Barat. Pada Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin oleh Haji Madrian menolak penghutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta atau disebut juga pasukan pembela tanah air merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sudanco yang merupakan komandan peleton. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan tersebut dipadamkan Jepang karena persiapannya yang kurang matang. Para pejuang Peta tersebut ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer Jakarta, yang dimana banyak hukumannya di antara lain dihukum mati dan juga kebanyakan dan kemungkinan besar Supriyadi itu dihukum mati sebelum diadili. Oke, cukup aja sekian. Terima kasih untuk materinya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.